Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di kelas inspirasi bersama saya Fahmi Nasution. Kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan Visual Studio Code bagi programmer dan developer PHP. Buat teman-teman yang sering bekerja dengan bahasa pemrograman PHP, baik itu PHP yang bersifat natif ataupun menggunakan framework, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing ya mengenai konfigurasi dasar kode editor yaitu Visual Studio Code, sehingga mempermudah ketika teman-teman mau mendevelop sebuah aplikasi menggunakan bahasa PHP. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan download terlebih dahulu terhadap Visual Studio Code-nya. Saya akan langsung menelusuri alamat code.visualstudio.com. Kemudian akan muncul official website dari kode editor visualstudio.com. Nah, di sini kita akan diberikan sebuah link download ya. Kebetulan saya menggunakan Windows 10. Nah, nantinya jika kalian membuka halaman official website dari code editor di sistem operasi kalian, nah maka nanti akan mendeteksi secara otomatis sistem operasi apa yang kalian gunakan. Baik, langsung saja saya klik download. Nah, kita akan diarahkan ke halaman direct download ya. Baik, kita akan coba download. Kira-kira sekitar 51 MB besar dari code editor Visual Studio Code ya. Proses downloading lagi berjalan. Baik, kita telah berhasil melakukan download. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mencoba instalasi Visual Studio Code yang tadi kita telah lakukan download ya di awal. Baik, langkah selanjutnya kita akan lakukan instalasi ya. Langsung saja saya klik. Nah, untuk proses instalasinya tidak ada hal-hal yang lebih spesifik ya. Kita hanya melakukan next lalu finish ya. Baik, saya akan create desktop icon untuk memudahkan saya untuk mengakses Visual Studio Code-nya. Baik, proses instalasi ini sedang berjalan. Baik, selamat, Anda telah berhasil melakukan instalasi Visual Studio Code. Langsung saja kita launch Visual Studio Code-nya ya. Klik finish. Nah, ini merupakan tampilan awal dari kode editor Visual Studio Code. Nah, nanti teman-teman akan melihat di sebelah kanan kalian ada namanya customize atau kustomisasi. Nah, bagi kalian yang familiar dengan bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, Python, bahkan PHP, nah nantinya di kode editor ini kalian akan dimudahkan dalam hal penggunaannya. Nah, yang tak kalah penting kali adalah kalian nanti ada fitur key bindings. Artinya apa? Bagi kalian yang berangkat dari kode editor seperti Sublime Text, Atom dan lain sebagainya, maka Visual Studio Code akan memberikan kemudahan bagi kalian ya, dengan memberikan fitur-fitur yang sama dengan Sublime, Atom dan sebagainya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ya. Yang harus kalian ingat dalam kode editor Visual Studio Code ini adalah sesuatu yang disebut dengan command palette. Apa itu command palette?
Comipale merupakan sebuah fitur di dalam Visual Code Studio untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Visual Studio Code. Nah, kalian cukup menekan tombol di keyboard, yaitu Ctrl Shift P. Dengan Ctrl Shift P, jadi semua perintah yang ada di dalam konfigurasi bisa kalian lakukan dengan From ini. Sudah? Nah, ini juga disediakan sebuah text box. Tapi kalau kalian pengen nih versi visualnya, jadi kalian tinggal klik di File, Preferences, lalu Settings, atau dengan shortcut Ctrl plus koma. Jadi kalau saran saya sih, kalau untuk menggunakan atau memudahkan kalian dalam hal pengkodean atau mendapat sebuah aplikasi, kalau boleh saya sarankan untuk menguasai shortcutnya terlebih dahulu, sehingga kalian jadi lebih mudah pada saat kalian melakukan coding. Baik ya, saya klik di settings. Nah, jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan terlebih dahulu membersihkan beberapa distraksi ya, atau beberapa yang tidak diperlukan pada saat kita sedang melakukan coding. Nah, jika saya ambil sebuah file, saya buat sebuah file ya, saya klik di sini ya, ini Explorer. Sudah, saya klik di Explore, lalu saya open folder. Baik, lalu saya buat sebuah folder baru di sini ya, klik kanan. Saya buat folder baru, desktop. Saya buat dengan nama coba. Nah, saya select folder. Oke, baik, saya sudah membuat sebuah folder di dalam Explorer. Lalu kalau saya buat sebuah file yang saya beri nama test.html, lalu saya akan menuliskan sebuah sintaks dasar ya. Tinggal klik di tanda seru lalu tab, maka akan otomatis dia akan membuat format standar dari HTML ya. Nah, baik, selanjutnya jika kita perhatikan di tab Explore yang di sisi sebelah kiri, tulisan text.html nya ini ada dua ini ya, text HTML di Open Editor, text HTML di dalam folder coba. Nah, biasanya saya nggak butuh namanya Open Editor. Lalu bagaimana kalau saya menghilangkannya? Nah, kita cukup kembali lagi ke Ctrl koma. Sudah? Nah, di tempat text box setting, kita cukup ketikkan Open Editor Visible. Visible artinya dia kelihatan ya. Nah, lalu angka 9-nya saya akan ubah nih jadi angka 0. Sehingga perhatikan yang sebelah kiri ya. Kalau saya tab, nah lihat ya, di Explore hanya ada folder coba. Lalu di dalam folder coba cuman ada file yang saya butuhkan, yaitu test.html tanpa duplikat. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi ya test.html tadi, kita perhatikan ya, ini fontnya terlalu kecil. Nah, saya biasa pakai sekitar 20 atau 24. Nah, bagaimana kalau saya mau ubahnya? Kita tinggal ketikkan perintah font size tab. Nah, lihat ya di editor font size ini saya akan ubah jadi 20. Oke, coba kita lihat ya. Nah, dia akan membesar ya. Kalau saya ubah lagi menjadi 24, nah perhatikan ya, dia akan menjadi lebih besar. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan atur lebar antar barisnya ya. Saya kembali lagi ke setting, lalu saya ketikkan sini line height. Nah, di sini defaultnya adalah 0 ya. Biasanya tuh gunakan
nilai dengan angka 40 ya. Jadi kalau saya tap di sini, oke, kita lihat langsung kembali lagi ya. Nah, ini ya, ini jaraknya sudah proporsional ya, dan lebih enak untuk dilihat. Nah, selanjutnya, kalau kalian tidak suka dengan minimapnya, kalian bisa dihilangkan ya. Kembali lagi ke setting, kalian cukup ketikkan minimap. Nah, kalian tinggal uncheck aja di editor minimap enable. Lalu kalau kita kembali lagi ke test.html, lihat ya, minimapnya sudah hilang. Baik, selanjutnya, jika kita kembali lagi ke menu settings, lalu di pojok kanan atas kita akan menemukan sebuah fitur yaitu Open Settings yang formatnya adalah JSON atau JavaScript Object Notation ya. Jadi sebetulnya apapun yang kalian ubah di setting maka akan tersimpan secara otomatis ke dalam file JSON. Nah, perhatikan di bawah ya, kita sudah buat tadi ya, kita ubah open editornya jadi visible 0, lalu ukuran fontnya kita ubah jadi 24, lalu tinggi antar barisnya 40, dan minimapnya saya disablekan. Nah, sehingga ini memudahkan kalian ya pada saat kalian berpindah PC atau laptop ya, cukup kalian tinggal kopikan settingan JSON tersebut. Baik, nah selanjutnya hal kedua yang akan saya lakukan adalah saya akan mengganti tema ini ya dari Visual Studio Code-nya. Kalian cukup arahkan kursor kalian ke panel sebelah kiri yang ada fitur extension. Lalu kalian klik di situ, atau dengan shortcut ya, Ctrl Shift X. Nah, maka akan muncul menu extension. Nah, di sini kita tinggal pilih ya shortcut apa yang akan kita pakai. Nah, biasanya umumnya saya gunakan OneDark Pro. Nah, lihat ya, saya klik di sini ya, OneDark Pro. Saya klik di sini. Nah, ini ya, ini salah satu tema yang lumayan banyak digunakan oleh programmer. Nah, ini kalian lihat ya, ini ada contohnya di sini ya. Nah, sekitar 14 jutaan ya yang sudah download. Nah, kita tinggal install ya, kita coba install ya. Nah, perhatikan ya, langsung tampilannya berubah sudah. Nah, lalu saya mau buat lagi nih temanya ya, jadi material theme, material theme. Nah, ini ya, jadi bagi kalian yang biasa memakai tema material theme, kalian bisa gunakan ya di sini ya, di Visual Studio Code. Sudah, kalian coba tinggal install, lalu kita lihat. Nah, berubah ya. Nah, kalian tinggal cukup pilih saja ya, kalian mau yang mana nih, yang lighter, nah lebih terang ya, oke, atau kalian set lagi color yang lain, misalnya ke darker, lebih gelap lagi ya. Nah ya, sudah. Sekali lagi saya sarankan sesuaikan dengan selera yang kalian inginkan ya. Jadi kalau saya sih biasanya pakai OneDark Pro. Oke, ini tadi ya, sudah. Selanjutnya kita akan mengganti jenis font yang saya gunakan ini ya. Nah, kita langsung saja ke Ctrl koma, yaitu setting ya. Nah, saya ketikkan di sini font, enter, lalu di sini sudah ada namanya font family ya. Jadi gini, defaultnya adalah Consolas. Nah, jika di komputer kalian atau di PC kalian tidak ada tipe font Consolas, maka dia akan secara default dia akan berganti ke Courier New. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mendownload sebuah font yang umumnya dipakai untuk seorang programmer ya. Saya akan search source code
Pro. Baik ya, jadi kalian tinggal klik di Source Code Pro Google Font. Kita akan coba install. Oke. Baik, ini sudah tampil ya. Nah, kita tinggal downloadnya ini ya. Kita tinggal download. Saya langsung klik saja di sini, select this font. Sudah ada. Lalu kita akan download ya di sini ya. Ada fitur download. Silakan download. Baik, ini saya sudah download ya. Oke, saya start download. Kecil ya, sekitar 1 MB kurang lebih. Lalu ini saya akan tutup. Baik, kita akan lihat file tadi, hasil downloadan tadi ya. Nah, ini file Source Code Pro nya yang dalam bentuk WinRAR kita akan ekstrak ya. Jadi bagi kalian pengguna Windows dan Mac, saya rasa sama ya. Ini tinggal kalian ekstrak saja ya. Oke, baik, sudah. Nah, kalau sudah, ini tinggal kalian select all aja, klik kanan, lalu install. Nah, untuk pengguna Windows seperti saya, ini tinggal select aja semua, lalu klik kanan, install for all user. Nah, kalau kalian pengguna Mac, saya rasa sama ya. Oke, tapi untuk yang pengguna Linux, karena saya belum pernah menggunakan Linux ya, jadi saya kurang paham ya. Oke, baik. Saya langsung aja ya, saya select all semua, lalu saya klik kanan, pilih install for all user. Sudah. Proses instalasi lagi berjalan. Baik, kita kembali lagi ke Visual Code Studio nya. Nah, lalu di depan default jenis font Consolas, kita akan ketikkan di sini Source Code Pro, tanda petik 1, sudah. Nah, ini tidak usah disimpan ya, karena secara otomatis dia akan mendeteksi keadaan update dari fontnya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan ya, kita perhatikan nanti. Ini saya close settingnya. Nah, lihat ya, berubah ya fontnya ya. Nah, sudah beda tampilannya dengan font yang sebelumnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya menyarankan agar teman-teman menghafal shortcut ya. Nah, jadi dengan menghafal shortcut artinya shortcut yang teman-teman sering gunakan akan memudahkan kalian pada saat melakukan pengkodean ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kita buka di menu barnya ya, shortcutnya akan selalu berada di sebelah kanan perintahnya ya. Jika teman-teman ingin mengetahui ya lebih banyak mengenai shortcut yang ada di dalam kode editor Visual Studio Code, kalian bisa langsung search ya. Saya langsung search ke dalam contekannya ya, atau disebut sebagai cheat sheet-nya. Langsung saja search Visual Studio Code cheat sheet. Sudah. Nah, nanti dia akan tampil bentuk PDF ya untuk Windows maupun macOS ya. Saya akan download yang versi Windowsnya ya, format PDF. Baik. Saya akan download.
Kalau sudah, kita kembali lagi ke desktop. Saya akan buka cheat sheet-nya. Oke, baik. Nah, ini adalah semua source code yang ada di dalam kode editor Visual Studio Code. Ya, jadi kalau saran saya sih, teman-teman sebaiknya menghafal ya. Minimal kalian menghafal basic editingnya ya. Jadi kalian bisa tempel ini di kamar kalian, kalian bisa tempel ini di kelas, atau bahkan kalian bisa tempel di cover sebagai cover laptop kalian. Ya, jadi minimal kalian mesti paham mengenai basic editingnya. Nah, agar memudahkan kalian dalam hal pengembangan aplikasi selanjutnya. Ya, oke, baik. Ini saya akan close. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Baik, selanjutnya, jika teman-teman ingin mengakses sebuah konsol atau terminal di dalam kode editor Visual Studio Code, teman-teman bisa lakukan ya dengan memilih menu View lalu Terminal. Ya, nah jangan pilih yang ini nih, jangan pilih Terminal, karena nanti kita akan membuat sebuah terminal baru. Nah, baik ya. Nah, kalian pilih saja View lalu Terminal. Ya, atau pakai shortcut ya, Ctrl plus tanda kutip. Oke, coba saya tes pakai shortcut Ctrl tanda kutip. Nah, secara default dia akan mengarahkan terminal kita ke dalam sebuah PowerShell. Ya, dan perhatikan yang sini ya. Ini kita langsung dibawa ke dalam folder yang sedang kita pakai. Kalau kita lihat ya tadi di Explore, kita sedang membuka sebuah folder namanya Coba Explore ya. Maka nanti kita akan diarahkan di dalam terminal atau di konsolnya ke dalam folder Coba. Nah, bagi kalian teman-teman yang sudah menggunakan Git Bash ya, nah, di Visual Studio Code kalian juga bisa gunakan ya. Kalian tinggal buka command palette-nya ya dengan shortcut Ctrl Shift P, lalu kalian tuliskan select. Nah, ini ya, select default shell ya. Nah, nantinya kalau kalian pakai Git Bash ya, nanti di bawah pilihannya sudah ada nih pilihan untuk Git Bash-nya. Kalian tinggal klik ya, nanti akan muncul di sini dan langsung ke format Git Bash-nya. Nah, tapi dia kan tidak akan langsung ngaruh ya. Kalian cukup tekan tanda plus. Nah, new terminal tadi. Ya, ini ya. Oke, jadi nanti di sini ada pilihannya nih Git Bash-nya. Oke, baik ya. Selanjutnya, jika teman-teman bekerja dengan file yang banyak ya. Nah, jadi Visual Studio Code mempunyai fitur yang disebut sebagai Quick Open File. Nah, baik, saya akan demokan ya. Ini saya close dulu terminalnya. Nah, semisal gini nih, saya buka folder. Saya punya sebuah file. Saya open folder ya. Oke, saya punya sebuah file yang di dalamnya saya memakai sebuah framework kode editor ya. Oke, saya buka sebuah aplikasi yang dijalankan, yang disusun menggunakan framework coordinator ya. Oke, saya buka, saya select folder. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. Kalau kita menggunakan framework coordinator atau CI ya. Nah, di sini banyak nih foldernya ya. Kalau saya misalnya mau ke folder controller saja ya, saya klik di application, lalu saya cari controller, lalu saya cari lagi welcome.php-nya. Nah, seperti ini ya. Sudah. Nah, dengan fitur Quick Open File, udah, kita tinggal mengetikkan sebuah shortcut ya, yaitu coba ya, saya balik lagi ke awal. Saya ketikkan shortcut Ctrl P. Nah, Ctrl P. Lalu saya ketikkan di sini misalnya models. Nah, lihat ya, di sini sudah ada nih, langsung dia buat modelsnya mana, models filenya mana. Oke, coba saya langsung klik misalnya user nih. Nah, kita langsung diarahkan ke file yang namanya model user.php. Seperti itu ya, cepat ya. Nah, makanya disebut sebagai fitur Quick Open File. Oke, atau saya coba misalnya ke folder lain nih, misalnya ke view ya, view. Nah, di view ya, saya mau lihat nih view-nya login nih bagaimana ya. Saya klik di view. Nah,
kita langsung diarahkan ke folder view di dalam file login.php. Nah ini ya, seperti ini ya. Ini kalau saya misalnya bekerja dengan framework coordinator atau CI ya. Oke, baik. Ini akan saya hapuskan. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir ya dari seri tutorial ini ya. Oke. Nah, saya akan membahas mengenai bagaimana kalau misalnya saya mengembangkan sebuah aplikasi PHP ya. Jadi kita memerlukan sebuah extension ya. Jadi saya akan set langsung extensionnya yang disebut sebagai PHP Intelligence. Nah ini ya, PHP Intelligence. Sudah, kita klik sini. Nah, ini akan memudahkan kita dalam hal mencari dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan dengan proyek kita tadi yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, ini saya akan install. Oke, nah di sini juga kalian bisa lihat ya deskripsi daripada extension Intelligence ya. Nah sebetulnya ada satu lagi yang namanya extension PHP Intelligence. Nah, kenapa saya gunakan PHP Intelligence? Karena di PHP Intelligence dokumentasinya lebih lengkap ya ketimbang saya menggunakan PHP Intelligence. Artinya dokumentasi yang ada di Intelligence belum selengkap yang ada di dalam extension PHP Intelligence gitu ya. Oke. Nah ini sudah terinstall ya. Nah kalau sudah terinstall, coba saya kembali lagi ke folder saya tadi. Coba saya kembali ke login ya, misalnya login. Oke, saya akan ambil, misalnya saya akan search model. Oke, saya ambil ke file login.php. Nah misalnya gini nih. Oke, saya akan gunakan misalnya di sini ya, ini saya di sini. Misalnya saya mau buat sebuah password, misalnya password. Nah lihat ya, dia langsung mengasihkan sebuah suggestion atau saran ya. Nah ini namanya PHP Intelligence ya. Jadi memudahkan kalian pada saat kalian melakukan pengembangan sebuah project ya menggunakan bahasa PHP ya. Oke ya. Baik, selanjutnya saya akan menyarankan kalian ya untuk mematikan terlebih dahulu fitur bawaannya extension PHP dari Visual Studio Code ya. Jadi kalian coba ke menu setting ya, Ctrl koma, lalu kalian ketikkan PHP di sini. Nah di sini ya. Nah karena saya tadi sudah menginstal extensionnya PHP Intelligence ya, jadi saya akan coba untuk men-uncheck ya, men-uncheck. Jadi kalau saya cek di list di sini ya, artinya saya akan menggunakan PHP suggestion-nya menggunakan bawaan dari Visual Studio Code ya. Nah, tapi kalau misalnya saya tadi sudah menginstal extension-nya PHP Intelligence, nah sebaiknya saya akan uncheck ya, uncheck terlebih dahulu fitur extension bawaan dari Visual Studio Code-nya agar tidak saling tumbang tindih ya. Nah di sini saya akan uncheck. Oke, nah lalu saya akan close. Nah selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu jika kalian terbiasa dengan menggunakan framework coordinator ya, jadi kalian bisa dengan mudah menggunakan extensionnya di dalam coordinator Visual Studio Code ya. Jadi kalian tinggal set saja di extensionnya Coordinator. Oke, baik. Ini merupakan extension bagi kalian yang familiar menggunakan framework coordinator ya. Jadi kalian nanti bisa install, sudah. Nah kalian bisa gunakan dengan mudah di dalam kode editor Visual Studio Code. Lalu kemudian bagi kalian pengguna framework Laravel ya, jadi coordinator juga menyediakan extension atau dokumentasi untuk memudahkan kalian dalam hal pengkodingan ya. Jadi di sini ada namanya fitur Laravel Blade Snippet ya. Satu lagi ada namanya Laravel 5 Snippet ya. Nah nanti kalian bisa
langsung install di sini ya, dan semuanya adalah gratis ya. Jadi inilah salah satu fitur utama daripada kelebihan utama daripada code editor Visual Studio Code ya. Artinya ada fitur marketplace-nya. Nah, dengan syarat kita mesti koneksi ke internet. Ya, baik, sudah. Selanjutnya, terakhir ya, yang tidak kalah penting juga ya. Jadi kalau kita bekerja dengan bahasa PHP ya, jadi pasti kita menggunakan yang namanya CSS framework ya. Jadi Visual Studio Code juga menyediakan extensionnya Bootstrap. Nah, itu dia extensionnya Bootstrap ya, ini ya, Bootstrap. Oke, Bootstrap 4, Font Awesome 4, sudah. Nah, dan ini adalah free ya. Jadi ini membantu kalian jika kalian lupa nama kelas yang ada di dalam Bootstrap-nya ya. Cukup sekian dulu ya tutorial dari saya mengenai konfigurasi dasar kode editor Visual Studio Code ya. Baik, nah bagi teman-teman yang ingin saling sharing ya, mungkin saya sudah terlewatkan beberapa fitur atau extension yang kalian punya dan mungkin akan bagus untuk digunakan ya. Kalian bisa isikan di kolom komentar di bawah. Nah, saya akan membahasnya, saya akan buka ya. Oke, sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Saya Fahmi Nasution, salam pamit, sekian dan terima kasih.